Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Terima kasih Bu telah memberikan kesempatan kepada kami untuk wawancara hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Chelsea dan teman saya Lutfia. Di sini kami izin mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah terkait tentang sejarah SD Pawiyatan. Baik, saya mulai dari pertanyaan pertama ya Bu ya. Kapan SD Pawiyatan ini didirikan dan bagaimana latar belakang pendiriannya? Ya, terima kasih pertanyaan yang pertama. Kapan didirikan? Secara SK itu tanggal 1 Agustus 1923, sehingga ini sudah 101 tahun. Itu secara SK. Mungkin itu didirikan sebelumnya. Jadi kalau zaman dulu itu kan ya mungkin administrasi tidak seperti yang sekarang ya, sehingga yang tertera di sini yang ada itu SK, di mana SK itu per 1 Agustus 1923 sudah berdiri di tanggal itu. Nah, bagaimana sejarahnya? Ini tentunya karena saya kan 4 tahun ini ada riwayat sejarahnya dulu-dulu. Nah, ini yang mendirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung mendirikan sekolah di sini karena mungkin penduduk di sekitar. Ini ceritanya dulu ya, ceritanya. Jadi saya tuh dapat cerita gitu. Nah, ceritanya penduduk sekitaran sini memang tidak ada sekolah. Anak-anak perempuannya itu tuh ya mungkin ya hanya di rumah begitu, tidak ada ya zaman dulu kan hanya main dan sebagainya begitu. Nah, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya ingin berusaha kalau anak-anak perempuan nggak ada yang merhatiin dan sebagainya. Mungkin mbaknya nanti bisa melihat kalau nggak salah film Sang Pencerah Pak ya. Ya, itu kan ada sejarah berdirinya kan gitu. Ya, meskipun ini mungkin dulu namanya bukan SD Muhammadiyah Kauman, tapi itu tadi Pawiyatan Perempuan. Kalau yang laki-laki itu sekarang menjadi nama SD Muhammadiyah Suronatan. Nah, itu yang laki-laki. Terus kemudian yang sini perempuan. Gedungnya tidak seperti ini sudah dibenerin kan begitu, karena sudah 100 tahun lebih. Dulu nggak seperti ini. Nah, mungkin itu jadi 1 Agustus 2023 tadi berdirinya. Nah, latar belakangnya ya karena mungkin sekitaran sini yang anak-anak perempuannya itu tidak ada yang bahasa Jawanya ngupeni begitu, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan berinisiatif untuk mendirikan sekolah Pawiyatan tadi gitu. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi oleh SD Pawiyatan dalam menjaga mutu pendidikan dari awal berdirinya hingga sekarang? Kalau mulai awal berdirinya mungkin itu tadi dari zaman dahulu yang mungkin anak-anak nggak bisa membaca dan sebagainya, kayak di film tadi Sang Pencerah, nanti bisa nonton dulu baru akan mengetahui sejarahnya zaman dulu itu tuh seperti apa kayak begitu. Tetapi sini itu kan mengalami perkembangan menerima anak laki-laki ada di sekolah sini itu kalau tidak salah tahun 2020-an. Jadi 2010 kayaknya udah, kalau misalnya lulusan itu ya udah 26-27 tahun kan, berarti tahun 2000 ya. Ya sekitar tahun 2000 itu baru ada anak perempuan laki-lakinya. Sedangkan yang Suronatan itu juga menerima siswa perempuannya. Nah, itu jadi kita saling ya begitu. Ya mungkin ada kan namanya Muhammadiyah ya, ada pimpinan cabangnya, ada pimpinan yang ngurusin sini kan begitu. Nah, itu kita sekitaran tahun itu ada anak laki-lakinya, sehingga tentunya permasalahan tantangan-tantangan itu kan
jadi berbeda ya, tidak ketika tawiyatan perempuan yang notabene kalau anak perempuan itu kan mungkin bahasa Jawanya lebih manut, lebih tertib, lebih taat begitu. Tapi ketika ada anak laki-lakinya, Bapak Ibu guru di sini tentunya ketika membimbing, mendidik putra-putrinya dengan anak laki-laki dan perempuan harus disamakan dan sebagainya. Nah, ini kan jadi akan berbeda ketika siswanya perempuan semuanya. Nah, seiring berkembangnya waktu sampai dengan sekarang, ya kita ketika menjaga kualitas tentunya SDM Bapak Ibu guru juga harus harus benar-benar di kompetensinya harus selalu distabilkan, kalau enggak ya harus tetap ditingkatkan. Paling tidak di sekarang ini terutama kan pergantian kurikulum. Nah, itu bagaimana kita sekolah SD Muhammadiyah Kauman ini harus bisa mengikuti perpindahan yang dari kurikulum 2006, terus kemudian 2013, terus kemudian kurikulum Merdeka ini. Ya, ini di akhir-akhir ini ya. Karena ada perubahan-perubahan ini, maka sebagai guru kan harus juga bisa menguasai kurikulum-kurikulumnya ini. Nah, sehingga tentunya sekolah ya harus menyiapkan SDM dari Bapak Ibu guru ini biar bisa mengikuti atau biar bisa menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diharapkan oleh pemerintah. Caranya bagaimana? Ya mungkin ada pelatihan, terus kegiatan apa sekolah untuk Bapak Ibu guru dan sebagainya kan gitu. Nah, kalau untuk siswanya ya kami sekolah ya itu bagaimana membuat kegiatan-kegiatan di mana kegiatan itu tadi bisa menyenangkan anak didiknya, siswanya. Jadi siswa ke sekolah itu jangan kok cemberut begitu misalnya. Kalau belajar ya menyenangkan kan gitu, tidak kok terus nanti jadi malah nggak dapat pelajaran, malah diapain di sini dan sebagainya, itu tidak. Tetapi bagaimana kita sebagai guru harus bisa membimbing, mendidik anak didik di sini, siswa-siswa di sini, biar siswa di sini itu mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan kan gitu. Lebih seperti itu ya, namanya tantangan-tantangan kayak gitu. Tetap kita harus mengikuti perkembangan yang sekarang gitu. Lalu apa nilai-nilai atau prinsip pendidikan yang dipegang teguh oleh SD Pawiyatan ini dari dulu hingga sekarang itu? Ya kan, jadi saya yang diamanai di sini di terakhir ini sampai dengan sekarang ini, tentunya ketika membuat program-program, memusyawarahkan program dengan Bapak Ibu guru, itu harus mengetahui yang dulu itu seperti apa dan sebagainya. Tentunya ketika nilai-nilai apa, karena kita itu adalah sekolah miliknya Persyarikatan Muhammadiyah, maka ciri khas Muhammadiyahnya ya jangan hilang kan gitu. Dimana ketika di sekolah sini yang kental adalah murojaah, terus kemudian sholat duha, yang keagamaan kan gitu. Kalau dari Persyarikatan Muhammadiyah kan sudah ada kurikulumnya sendiri, kurikulum di mana ismu baris al-Islam, mu kemuhammadiyahan, bahasa Arab, bahasa Inggris, nah kan gitu. Ini kurikulumnya Muhammadiyah. Jadi kita kan kalau sekolah Muhammadiyah itu ada kurikulum Muhammadiyah, ada kurikulum nasional kan gitu, sehingga kurikulum Merdeka disandingkan dengan kurikulumnya kita Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kurikulumnya Persyarikatan Muhammadiyah itu dari awal sampai dengan sekarang yang masih kita pegang, salah satu nilainya, karakternya itu tadi bagaimana kita sekolah menanamkan kepada anak didik kita untuk sholat tepat waktu atau mungkin berjamaah. Jadi pagi itu ada murojaah pagi, terus sholat duha di Serambi masjid
karena berdekatan dengan masjid gede. Karena itu bersama-sama. Kalau hanya per kelas itu dilakukan di hari Jumat, karena Jumat masjid gede tidak bisa digunakan. Pagi itu udah clear, nggak boleh ada kegiatan di sana karena untuk persiapan sholat Jumat. Nah terus hari Seninnya kita kan upacara penanamannya nilai karakter itu kan ada di upacara bendera. Jadi kegiatan itu dilakukan di hari Selasa, Rabu, Kamis. Jumatnya ada, tetapi di kelasnya masing-masing, tidak bersama-sama gitu. Kemudian kalau Jumat ya anak laki-laki nanti Jumatan di sana. Kalau anak perempuan ada namanya keputrian di aula, karena musola sudah tidak menampung jumlah siswa kan begitu ya anak perempuan, sehingga kita tempatkan di aula, sudah ada karpetnya begitu. Terus kemudian sana mulai, sini juga mulai ya. Jadi tapi ini dengan ibu-ibu guru semua, anak perempuan kelas 4, 5, 6, tapi dengan ibu-ibu guru. Nanti diisi mungkin Jumat ini ibu saya mulaiin, kemudian Jumat berikutnya Bu Ratna udah terjadwal, dan materi juga udah terjadwal juga. Nah nanti tahun ini tentunya akan berbeda dengan tahun temanya itu juga berbeda. Begitu selesai satu putaran itu juga terus kan putaran yang kedua ya itu juga udah berbeda lagi. Dan namanya keputrian itu kan banyak banget ya, jadinya macem-macem, terutama ya karena anak kelas 4, 5, 6 itu kan sudah ada yang menstruasi begitu-begitu ya, kita mengajari anak didik kita bagaimana cara kebersihan dan sebagainya, tergantung nanti temanya apa begitu. Itu untuk selanjutnya itu tokoh penting yang berperan dalam pengembangan dari SD Kawetan sampai sekarang, dari SD Kauman itu siapa saja dan apa saja kontribusinya? Oh iya, kalau secara perorangan mungkin saya nggak hafal banget tuh ya. Tapi ketika ini ada di Kampung Kauman, ya tentunya tokoh masyarakat yang ada di Kampung Kauman kan gitu. Nah kebetulan kalau dari dulu siapa saja jelas saya nggak tahu ya, nggak hafal. Tapi kalau sudah akhir-akhir ini ketika saya sudah diamanahi menjadi kepala sekolah, tidak di sini, tapi kan sudah menjadi kepala sekolah. Ketika sudah menjadi kepala sekolah itu kan berarti komunitas saya kan kepala sekolah sekota kan begitu, sehingga saya tahu sedikit-sedikit berkaitan dengan Muhammadiyah Kauman. Ternyata dapatlah tugas di sini. Nah, tokoh yang berperan ya tentunya masyarakat yang ada di sini. Misalnya yang sekarang masih sugeng itu Pak Abunda Faruk, kemudian Pak Budi Setiawan, Pak Asman. Kalau Pak Abunda Faruk itu memang beliaunya kan tokoh di sini yang sampai dengan sekarang pun kita masih selalu berkomunikasi dengan beliaunya. Kemudian Pak Budi itu kan Pak RW, tapi kalau di Muhammadiyah beliaunya itu ketua MDMC, kalau zaman dulu namanya MDMC, sekarang namanya Lembaga Penanggulangan Bencana apa ya? Mitigasi yang PP Muhammadiyah itu. Nanti kalau searching itu langsung akan tahu ini bapaknya Pak Asman Latif itu pimpinan wilayah yang takmir masjid. Nah tentunya ketika ini sekolahnya yang yang mendirikan Yai Haji Ahmad Dahlan, terus kemudian berada di kampung sini, kan pasti akan warga sini yang uri-uri itu ya melestarikan sini kan begitu lebihnya. Kalau harus nyebutin nama loh ya, itu sebenarnya mungkin ada banyak lagi, tapi saya mungkin nggak begitu gitu. Ya. Lalu untuk ini program yang dilakukan sama SD Kawetan ini untuk meningkatkan dan juga mengembangkan prestasi akademik buat para siswa-siswi itu apa aja?
Oh ya, kalau sini tentunya saya dibantu bagian kesiswaan. Karena kalau saya nggak dibantu langsung saya semuanya banyak ya, apalagi berkaitan dengan siswa. Nah, ada bagian kesiswaan. Nah, di bagian kesiswaan ini apa ya, terutama berkaitan dengan ekstra atau akademiknya. Kalau kelas 6 ya tentunya nanti kalau di Y itu kan masih ada ASPD. ASPD itu kalau zamannya saya NEM, bro. Kalau ini kan udah apa ya namanya, SKHUN ya, hasil ya hasil ujian nasional kan begitu. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka itu kan sudah nggak ada kayak gitu-gitu, apalagi yang kemarin kurikulum 13 kan sebenarnya udah nggak ada ya. Tetapi DIY itu kan tetap ada itu, karena itu digunakan untuk mendaftarkan di jenjang berikutnya. Jadi nilai itu hanya digunakan untuk mendaftar di jenjang berikutnya khusus DIY. Sedangkan provinsi lain mungkin udah nggak ada. Nah, kalau berkaitan dengan ini ya ada tim sendiri berkaitan dengan ini. Yang terbaru ini ANBK, ada tim ANBK. ANBK itu asesmen nasional berbasis komputer. Jadi anak kelas 5 tapi yang ikut ANBK-nya ini anak kelas 5 dan hanya pilihan 30 anak dan 5 anak cadangan. Itu saja siapa yang ikut udah langsung dipilih oleh sana pusat begitu. Jadi tinggal nanti sekolah dapat ini anak yang harus ikut ANBK, tidak kok kita memilih apa itu kan tidak. Nah, ketika ada seperti ini maka kita ada timnya. Mau ada MTQ maka ada tim yang khusus membina MTQ ini begitu. Jadi apa nih? Kami tetap harus mempersiapkan itu semuanya untuk istilahnya menstabilkan atau mungkin meningkatkan ya, paling tidak seperti ini. Nah, harus tahun ini dapatnya 5 maka besok harus lebih dari itu, harus 6, 7 atau mungkin bisa lebih dari tahun yang pertama tadi, dari 5 tadi. Itu tahun berikutnya gini ya tahunnya gitu kan, pasti kita inginnya meningkat terus kan begitu. Selanjutnya itu kan dari SD sini itu biasanya udah banyak lulusan dari banyak alumni dari sini itu yang sekarang mungkin udah udah pada di bidang masing-masing gitu. Kalau dari peran SD ini sendiri buat karir para alumni itu gimana gitu? Ya, alhamdulillah kemarin pas milad 100 tahun atau abad itu kan kita ngadain acara ya. Nah, yang datang ke sini itu tuh ada yang angkatan 70 tahun 70. Masih sugeng itu masih ada gitu. Nah, itu kan alhamdulillah dan mereka udah pada pensiun dari pekerjaannya. Kalau yang sekarang, maksudnya sekarang ini misal ya diambil dari tahun ini yang terbaru. Alhamdulillah hasilnya ini apa ya? Bisa mendaftarkan di jenjang berikutnya dan sesuai dengan harapan si anak gitu. Misalnya pengen di SMP 1, SMP 2, SMP 3 meskipun ada zonasi ya, tapi kan untuk kota Jogja itu kalau pengen di sekolah yang memang favorit dipingini itu dia harus mainnya bukan lewat zonasi tapi lewat kalau nggak di bid unggul ya lewat jalur prestasi. Nah, ketika jalur prestasi kan berarti nilainya harus bagus kan begitu biar bisa masuk di sekolah tersebut. Alhamdulillah kita kalau sekolah negeri itu sebagai standar target apa ya kan senengannya keinginan anak itu tuh karena sudah di Muhammadiyah pengennya SMP negeri kan begitu ya, itu alhamdulillah anak-anak kita bisa bersekolah di Muhammadiyah. Tapi kalau saya sendiri, kita orang Muhammadiyah kan ya pinginnya ya sekolahnya di Muhammadiyah lagi kan gitu. Meskipun ada anak sini yang nilainya bagus bisa di sekolah negeri tapi dia tetap berada di Muhammadiyah.
Nah, SMP Muhammadiyah di sekitaran sini itu kan deket-deket. Terus kemudian ada ya itu tadi jalur prestasi juga. Jadi kalau pengen zona nggak jauh-jauh, terus ada kelas bagus, maka mungkin ada di sekitaran sini SMP Muhammadiyah 3 atau 1. Tapi kalau pengen agak jauh, nilainya juga udah bagus, begitu ya di SMP Muhammadiyah 2. Ya dekat Kapas itu. Nah, kan kalau dari sini lumayan jauh ke sana, tapi kalau SMP 3 kan hanya di sekitaran sini Wiro Braja. Nah gitu aja, jadi anak itu tidak terus melulu nilai bagus harus di negeri, itu tidak, tapi ternyata anak nilai bagus tetap dia pengen di Muhammadiyah, ya di Muhammadiyah gitu. Nah apa ya, sehingga ini tadi kita ya hanya bisanya mengarahkan, semua itu kan nanti ke anak dan orang tua. Kemudian yang prestasi berkaitan dengan ekstra itu harapan kami ketika orang tua itu mengikuti ekstra itu sudah mengarahkan anaknya. Contoh, anak mau renang, ekstranya renang. Ya harapan kami renang itu diikuti dari awal sampai akhir itu misalnya kelas 4 ada, kelas 5 ada, kelas 6 ada, maka ya harus konsisten begitu untuk ikut renang. Karena apa? Namanya lomba-lomba renang itu kan mesti ada. Kemudian kalau bisa outputnya itu tuh ya nanti dia menjadi pelatih renang, skillnya. Kalau misalnya ternyata di akademiknya itu kurang. Yang paling sering kita harapkan itu yang kayak MTQ. MTQ itu kan ada di jenjang SD ada, SMP ada, SMA ada, begitu, sehingga kalau bisa anak ini kayak misalnya Pildancil, lomba pidato, kan di MTQ ada, SMP ada, SMA ada, sehingga ketika sudah dari SD-nya dia bisa sampai juara, maka nanti di SMP dia akan berkelanjutan gitu. Nah ini memang namanya apa ya, ngurusin berkaitan prestasi itu tuh juga bukan hal yang mudah, karena harus banyak anak, banyak juga keinginan yang berbeda-beda begitu, sehingga mungkin tahun ini ekstranya ini nanti di tahun berikutnya akan tambah ekstra lagi, tahun berikutnya lagi mungkin akan tambah ekstra lagi begitu. Terima kasih sebelumnya telah memberikan informasi kepada kami. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu sebagai kami mewawancara pada siang hari ini. Juga mohon maaf mungkin mengganggu waktu dan juga kegiatan ibu sebelumnya. Ya, sama-sama. Ya, mohon maaf bila banyak salah kata dari kami ketika wawancara ibu. Terima kasih sebelumnya Bu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.